Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra Indonesia periode 1950-an. Pada kali ini saya akan menjelaskan ada 6 materi. Yang pertama, sejarah perkembangan sastra. Yang kedua, sastra majalah. Yang ketiga, impase dalam karya sastra Indonesia. Yang keempat, tokoh dan karyanya. Yang kelima, karakteristik karya sastra. Yang keenam, perbedaan antara karya sastra angkatan 45 dan periode 50-an. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sastra. Pada sastra angkatan 50 ini dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, seperti meninggalnya Chairil Anwar. Sebagai seorang sastrawan yang cukup idealis dalam karya-karyanya dan berpengaruh besar dalam sastra Indonesia. Sepeninggalnya, banyak sastrawan yang kehilangan vitalitas dan kreativitas dalam berkarya. Sebab Chairil Anwar juga sangat berpengaruh terhadap vitalitas karya dalam lingkungan budaya. Gelanggang Seniman Merdeka, di mana pengarang yang berada di dalamnya merupakan tumpuan harapan pelopor penerus Chairil Anwar. Pada keadaan ini, Indonesia berada pada transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan cemerlang. Tentunya, suasana tersebut, para sastrawan mulai memikirkan ciri khas apa pada angkatan 50-an ini, dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Para sastrawan juga mulai mencari bahan-bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. Partai politik mempunyai pengaruh tersendiri pada angkatan 50 ini. Indonesia pada waktu itu menganut sistem politik parlementer, yakni sistem pemerintah yang berperan sebagai eksekutif yang harus bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga dalam sistem pemerintahan parlementer ini mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar. Akibat sistem tersebut, partai-partai politik mulai bermunculan lagi dengan dapat bergerak bebas pasca kemerdekaan. Masing-masing dari partai pada waktu itu memiliki lembaga kebudayaan sendiri. Satu di antaranya adalah PKI yang mempunyai Lekra. Lekra adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lekra ini yang berkonsep sastra realisme sosialis. Akibat Lekra yang memiliki semboyan seni untuk rakyat dan politik sebagai panglima, maka timbullah perpecahan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal tahun 1960 yang menyebabkan berhentinya perkembangan sastra karya karena masuk ke dalam politik praktis dan berakhir pada tahun 1965 dengan pecahnya G30 SPKI di Indonesia. HB Jasin dapat dikatakan sebagai pelopor angkatan 50 ini, karena angkatan 50-an ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra yang berjudul Kisah yang ditanganinya. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan lahirnya istilah sastra majalah. Baiklah, materi selanjutnya adalah sastra majalah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status, ditambah lagi penempatan pimpinan yang bukan ahli serta anggaran yang tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelangga atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenith, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Notosusanto dalam tulisannya yang berjudul Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya yaitu Kompas. Para pengarang setelah angkatan 45 menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak
menguntungkan kehadirannya. Meskipun mendapat tempat di halaman-halaman majalah, ruangan kreativitas mereka tetap terbatas, terutama untuk mencari identifikasi diri dan kawan-kawan. Hal itu disebabkan oleh redaksi majalah-majalah pada saat itu yang dipimpinnya oleh para pengarang angkatan 45. Majalah kisah yang eksis pada tahun 1953 hingga 1956 memiliki peranan cukup besar karena banyak pengarang yang muncul dalam periode ini mengumumkan tulisan-tulisannya yang berawal dalam majalah ini. Selain itu, terdapat majalah mahasiswa Kompas yang setelah dipimpin oleh Noto Susanto sangat banyak memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan dan karya-karya sastra. Kemudian, ada majalah prosa pimpinan Ajib Rosidi, ruangan kebudayaan Genta dalam majalah Merdeka Asuhan SM Ardan, majalah Seni, majalah Konfrontasi, majalah Jerita, dan majalah budaya serta beberapa majalah yang sudah lama seperti Mimbar Indonesia, Gelanggang Siasat, dan Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang impase dalam sejarah sastra Indonesia. Pada tahun 1952 di bulan April diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang di Jakarta. Simposium ini diselenggarakan oleh golongan-golongan kebudayaan Gelanggang, Lekra, Liga Kompanis, Pen Klub Indonesia, dan Pujangga Baru. Beberapa di antara pembicaranya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana, M. Said, Syafruddin Prawira Negara, Profesor Dr. Slamet Iman Santoso, dan Syahrir. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak dan krisis ekonomi. Pada tahun berikutnya, tahun 1953 di Amsterdam, diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Asrul Sani, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Profesor Dr. Weldem berbicara pada simposium itu. Disinilah untuk pertama kali dibicarakan impase atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Persoalan tentang krisis pun semakin ramai dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Sojat Moko menulis sebuah esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi dan dimuat di majalah tersebut. Dalam esainya, ia melihat tanda-tanda bahwa krisis dalam sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Ia juga berkata bahwa sastra Indonesia mengalami krisis karena yang ditulis hanya cerpen-cerpen kecil, sedangkan roman-roman besar ditiadakan untuk ditulis. Nugroho Noto Susanto, SM Ardan, dan Brejong salah secara tandas menolak penamaan krisis sastra. Bagi mereka, sastra Indonesia sedang hidup dengan subur. Begitu juga H.B. Jasin mengemukakan sebuah perasaan berjudul Kesusastraan Indonesia Modern, Tidak Ada Krisis. Dalam simposium sastra pada Desember 1954, Jasin tidak setuju dengan sebutan impase dalam kehidupan sastra Indonesia pada saat itu. Sitor Situmorang pun berpendapat bahwa sastra Indonesia bukan mengalami krisis sastra, melainkan krisis ukuran menilai sastra. Pendapat itu ia kemukakan dalam sebuah tulisannya yang berjudul Krisis H.B. Jasin, yang dimuat di majalah Mimbar Indonesia pada tahun 1955. Sitor menganggap krisis dalam diri H.B. Jasin karena ukurannya tidak matang. Pada masa itu, banyak pengarang yang meragukan kualitas penilaian H.B. Jasin. Hal tersebut sangat terlihat dari beberapa penolakan hadiah dari penerima hadiah yang diberikan oleh majalah sastra yang saat itu H.B. Jasin sebagai juri pemberian hadiah. Mereka diantaranya adalah Motinggo Bosje dan Virga Belan melakukan penolakan atas hadiah yang diberikan oleh sastra. Penolakan itu
mereka sampaikan dengan surat yang ditujukan kepada Ketua Redaksi Sastra, H.B. Jasin. Motinggo Bosje yang kala itu menjadi pemenang kedua untuk jenis cerpen mengatakan, H.B. Jasin secara tidak sadar atau tidak sadar memberikan hadiah seperti orang pulang dari rumah judi dalam keadaan ngantuk. Bosje juga berkata bahwa penolakan itu merupakan isyarat agar Jasin bangun dari kantuknya, terutama adat sastra Indonesia, sastrawan Indonesia, para sarjana kaum intelektual sastra bangun dari kantuknya untuk melihat kenyataan dan hari depan sastra Indonesia pada tujuannya. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengarang dan karya sastranya. Pertama, Ajib Rosidi. Karyanya adalah pertama, Cari Muatan. Itu adalah kumpulan sajak tahun 1956, Di Tengah Keluarga 1956, Pertemuan Kembali 1960, Sebuah Rumah Buat Hari Tua, dan masih banyak karya lainnya. Yang kedua, Ali Akbar Nafis. Ali Akbar Nafis karyanya yang pertama, Biang Lala, itu merupakan kumpulan cerita pendek pada tahun 1963. Hujan Panas, juga cerita pendek, tahun 1963. Robohnya Surau Kami, kumpulan cerita pendek juga, pada tahun 1950. Kemudian Kemarau, itu adalah novel tahun 1967. Kemudian Nurhayati Suhardini. Karyanya ada dua. Yang pertama, Dua Dunia tahun 1950, Hati yang Damai tahun 1960. Kemudian Nugroho Noto Susanto. Karyanya ada empat. Yang pertama, Hujan Kepagian tahun 1958, itu merupakan cerita pendek. Kemudian Rasa Sayange tahun 1961. Kemudian Tiga Kota tahun 1959. Kemudian Hujan Tanahku Hijau Bajuku, itu merupakan kumpulan dari cerita pendek tahun 1963. Kemudian Ramadan KH. Karya-karyanya Api dan Sirangka. Kemudian Priangan Si Jelita, itu kumpulan sajak tahun 1958 yang mendapat hadiah BMKM. Kemudian Yerna, terjemahan dari Lorca tahun 1959. Kemudian pengarang selanjutnya adalah Sitor Situmorang. Karya-karyanya Pertempuran dan Salju di Paris tahun 1956. Kemudian Jalan Mutiara, kumpulan Tiga Sandiwara tahun 1954. Surat Kertas Hijau, kumpulan sajak yang tahun 1953, dan masih banyak karya lainnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah karakteristik karya sastra periode 1950-an. Ciri-cirinya yang pertama adalah gaya slogan dan retorik makin berkembang. Yang kedua, gaya mantra mulai tampak balada-balada. Yang ketiga, gaya epik bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dengan gaya yang lebih sederhana dan puisi lirik. Terjadinya peristiwa G30 SPKI sehingga sastrawan lekra disingkirkan. Kemudian corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik atau ideologi partai. Ada ciri-ciri struktur estetik sebagai berikut. Puisi. Yang pertama, gaya ulangan mulai pada berkembang. Yang kedua, gaya slogan dan retorik makin berkembang. Ketiga, gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan karya gaya angkatan 45. Kemudian prosa. Yang pertama, dalam hal prosa, cerita rekaan, rupanya ciri struktur estetik angkatan 45 masih tetap diteruskan oleh periode ini. Hingga pada dasarnya tak ada perbedaan ciri struktur estetik. Yang kedua, gaya penceritaan menggunakan gaya murni bercerita tanpa tendensi pengarang. Tafsir diserahkan pada pembaca. Kemudian ada ciri-ciri ekstra estetik. Pertama, puisi. Ciri pertamanya adalah banyak mengemukakan cerita-cerita kepercayaan rakyat. Yang kedua, menunjukkan masalah-masalah sosial, kemiskinan, pengangguran.
Yang ketiga, ada gambaran suasana murung karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Kedua, prosa. Ciri-cirinya yang pertama, banyak mengemukakan pertentangan politik. Yang kedua, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, cerita perang mulai berkurang. Selanjutnya adalah materi terakhir tentang perbedaan karya sastra angkatan 1945 dan periode 1950-an. Pertama, angkatan 45. Perbedaan yang pertama adalah 1. Terbuka. 2. Pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya. Ketiga, bercorak isi realis dan naturalis, meninggalkan corak romantis. Keempat, sastrawan periode ini terlihat menonjol di individualismenya. Yang kelima, dinamis dan kritis, berani menabrak pakem sastra yang mapan sebelumnya. Yang keenam, penghematan kata dalam karya. Yang ketujuh, lebih ekspresif dan spontan. Yang kedelapan, terlihat sinisme dan sarkasme. Selanjutnya, periode 50-an. Perbedaan yang pertama adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Yang kedua, muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan. Yang ketiga, pusat kegiatan sastra sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Yang keempat, nilai keindahan terbesar atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. Yang kelima, kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra nasional Indonesia. Yang keenam, pusat kegiatan sastra telah meluas ke seluruh pelosok Indonesia, tidak hanya terpusat di Jakarta atau Yogyakarta. Yang ketujuh, kebudayaan daerah lebih banyak diungkapkan demi mencapai perwujudan sastra nasional Indonesia. Yang kedelapan, nilai keindahan dalam sastra tidak lagi didasarkan pada kekuasaan asing, tetapi kepada peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan perasaan dan ukuran nasional. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga apa materi yang saya berikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Nurul Fitri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.